Kalau mendapati anak di masjid, mohon maaf misalnya nakal anak ini, tidak bisa diatur anak ini. Kalaupun kita marah kepada anak, ingat, marah kepada anak di masjid itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan 1 dan 2 boleh, 3 dan 4 itu yang jangan. Tingkatan yang pertama, ibu bapak marah kepada anak di masjid. Tingkatan yang pertama itu namanya kurhun. Apa bapak ibu? Kurhun itu kalau menemukan anak lari-lari di masjid, anak lari-lari nakal dan sebagainya, kita kesal kepada anak itu, tegur dia, tapi dengan cara kurhun. Apa kurhun itu? Kurhun itu kata yang disampaikannya baik, caranya pun lembut. Apa bu? Nah, kata yang disampaikannya baik, caranya lembut. Anak lari-lari. Nah, saya contohkan nih, mana anaknya nih? Ini anaknya dia. Ini anak siapa ini? Anak Pak. Gak apa-apa Pak. Ini anak Pak ya? Anak lari. Nggak apa-apa sih ya Pak. Ini anak. Di sini, di bawah nak. Sini. Ini anak lari di sini dek. Siapa namanya dek? Asraf. Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Nggak tahu. Asraf jadi model ya. Ini anak bu. Ini anak nih. Saya kesal kepada anak. Kesal, tegur anak dengan cara kurhun. Apa itu kurhun? Nah, apa lari-lari tadi? Jangan lari. Ini kan masjid ya. Nggak boleh lari-lari ya. Kalau nanti ada apa-apa, diam duduk. Masjid ini tempatnya zikir, tempatnya sholat ya. Siap Asraf ya? Oke. Itu kurhun bu. Ada kesal kepada anak, tapi kita tegur dengan cara yang baik. Itu kurhun. Ada yang kedua, tingkatan yang kedua, namanya syuhtun. Apa bu? Syuhtun ini seperti ini. Ini Asraf lari-lari misalnya, lari-lari. Oh, saya tegur nih, saya jamaah. Nah, diam. Tadi bapak bilang apa? Diam. Itu apa bu? Syuhtun bu. Kesal ke anak, ingin gimana gitu ke anak tuh. Tapi kita coba mengendalikan nafsu amarahnya, walaupun sampai gigi itu gemeter. Wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya kalau wafat bisa dalam kondisi husnul khotimah. Yang menjawab salam saya doakan kalau wafat berkumpul dengan keluarganya di surga. Amin. Yang menjawab salam saya doakan kalau sedang punya hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Amin. Nah, ini yang amin biasanya yang punya hutang. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqana. Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Wa yumituna, Allah lah yang nanti akan mematikan kita. Wa yuhyina, dan Allah lah yang nanti akan menghidupkan kita. Allahu Somad, Allah lah yang menjadi harapan utama dan sandaran dalam kehidupan kita. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, niscaya orang itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupan. Tapi barang siapa yang menjadikan manusia, yang menjadikan makhluk sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu yang akan banyak kecewa dalam kehidupan. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertuju kepada baginda Nabi kita, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita harapkan bisa berjumpa dengan beliau walaupun hanya di dalam mimpi saja. Tak lain tak bukan yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada saya, angkat tangannya dan katakan saya. Alhamdulillah.
Ada juga Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisannya Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Walaupun kita harus berada dalam barisan yang paling terakhir, tapi kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah, dibandingkan kita berada dalam barisan paling depan, paling awal, tapi dalam barisannya musuh-musuh Allah, dalam barisannya Abu Jahal, dalam barisannya Abu Lahab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, Ketua Takmir dari Masjid Kuncen yang mana Ustaz? Oh, Insya Allah. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya. Amin Pak. Allah panjangkan usianya. Allah berkahkan usianya. Allah tambahkan rezekinya. Allah berkahkan rezekinya. Allah tambahkan anaknya. Amin ya. Doanya saya nggak lanjutkan, bahaya. Takut ada istrinya nanti. Dan tak lupa kepada seluruh pengurus dari Masjid Kuncen ini yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tak lupa kepada asatizah, guru-guru kita di sini yang sudah membersamai. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Nah, Ibu sehat Bu? Bapak sehat Pak? Lahirnya sehat? Batinnya sehat, dompetnya sehat. Oh itu biasanya agak masalah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat walafiat. Bukan hanya sehat tapi walafiat. Sehat walafiat itu kesehatan yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita sehat walafiat, badan kita sehat, dan badan kita sehat ini memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini, pada ba'da subuh kali ini, insya Allah kita melanjutkan sebagaimana biasa. Kita melanjutkan materi yang mungkin ini materi yang akan bermanfaat untuk kita, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah memiliki anak. Coba angkat tangannya di sini Bapak Ibu yang sudah menikah. Oh semua ya. Semua ya. Angkat tangan yang belum menikah. Ada yang belum menikah? Oh ada anak kecil ya. Oke. Bapak Ibu, anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jaga dengan baik, itu salah satu ciri kita amanah dengan titipannya Allah. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya kita mendidik anak, terutama pendidikan anak-anak di masjid. Ternyata pendidikan anak di masjid ini itu bukan hanya peran takmir ataupun peran orang tua. Antara orang tua dan takmir itu harus kerjasama. Agar apa? Agar anak punya kecintaan di masjid dan anak tertambat hatinya di masjid. Namun mohon izin, sebelum saya lanjutkan ke materi kita, saya boleh minta 1 dan 2 kepada Ibu, Bapak. Yang pertama, boleh saya minta Bapak Ibu untuk merapatkan dulu duduknya satu dengan yang lainnya. Nah, karena ternyata merapatkan duduk tempat ketika kita dalam majelis ilmu Bapak Ibu itu salah satu sunnah yang sering dilakukan oleh para sahabat. Jadi Bapak Ibu kalau belajar tentang kisah Rasulullah dan juga para sahabat, Rasulullah itu ketika di waktu subuh ini waktu yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya di waktu pagi ini Pak itu luar biasa Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu tadi melaksanakan sholat qobla subuh kan? Qobla subuh. Sholat qobla subuh ini, sholat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat qobla ataupun sebelum subuh ini sholat yang lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi seluruh dunia dan seisinya yang baik-baiknya saja dikumpulkan itu tidak lebih baik daripada ketika kita melaksanakan sholat subuh, sholat sunnah, sholat qobla subuh. Apalagi sholat subuhnya. Makanya sholat subuh ini adalah sholat yang langsung inna qur'anal fajri kana masyhuda dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat Quran di waktu fajar itu langsung kana masyhuda, langsung disaksikan oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu tadi sholat subuh itu langsung disaksikan oleh malaikat. Kenapa di sana menggunakan Quran al-Fajri? Karena disebutkan Rasulullah ketika di sholat subuh itu sholat Rasulullah yang paling panjang.
Daripada sholat-sholat yang lain, ini sholat subuh secara kualitas itu paling panjang. Meskipun secara kuantitas paling pendek, cuma 2 rakaat. Tapi panjang, Bu. Disebutkan Rasulullah dan para sahabat itu ketika sholat, diawali dengan kondisi di mana orang nggak tahu siapa yang berada di sampingnya. Ini sahabat nggak tahu siapa yang di samping kanan, nggak tahu siapa yang di samping kiri, masih gelap. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, itu salam kan? Ketika habis sholat salam kan? Ini salam ini harus dijawab nggak, Bu? Harus dijawab nggak, Pak? Nggak. Ini jenis salam yang tidak boleh dijawab, karena salam itu ada 3. Ada salam yang wajib dijawab. Salam yang wajib dijawab itu salam saya kepada Bapak Ibu, assalamualaikum. Nah, itu wajib dijawab. Ada yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab. Salam siapa? Salam imam. Kalau imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Ustaz. Nggak boleh dijawab ya. Rasulullah salam ketika sholat subuh ini digambarkan sudah mulai terang. Ketika orang melemparkan tombak ke depan, itu tahu di mana jatuh tombaknya. Sudah mulai agak terang, Bapak Ibu. Ya, jadi panjang. Sebutkan Rasulullah itu dalam satu ayat, dalam satu rakaat rata-rata 70 sampai 100 ayat. Dalam satu rakaat yang dibaca ketika sholat subuh itu panjang. Dan ketika ba'da subuh seperti ini, Rasulullah pun punya majelis ilmu. Dan majelis ilmu Rasulullah yang paling panjang itu adalah di waktu duha. Waktu duha sampai waktu qailulah. Qailulah itu waktu yang disunahkan untuk tidur. Dan waktu yang paling terbaik adalah 10 sampai 30 menit sebelum zuhur. Itu waktu yang paling terbaik untuk melaksanakan untuk tidur. Itu 10 sampai 30 menit sebelum zuhur. Walaupun dalam keterangan lain kita menemukan Rasulullah itu tidur siang kalau hari Jumat itu ketika ba'da Jumat. Oke, ya, jadi Bapak Ibu kalau mau tidur nanti siang ya, jangan sekarang. Itu Bapak Ibu, ada karakter yang unik. Para sahabat itu ketika duduk dalam majelis ilmu, para sahabat itu duduknya paling senang berdekatan satu dengan yang lainnya. Paling senang berdekatan satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan lutut sahabat itu nempel dengan lutut sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hidupkan kembali sunnah para sahabat ini. Bapak Ibu boleh silakan lututnya yang masih berjauhan, boleh silakan ditempelkan satu dengan yang lainnya. Ini Bapak Ibu kalau nggak mau menempelkan lutut dengan yang di kanan maupun yang di kirinya, itu salah satu ciri sedang punya masalah dengan yang di kanan maupun yang di kirinya. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Ternyata nempelin tubuh itu Pak, dalam majelis ilmu itu bisa meningkatkan kecintaan, bisa meningkatkan ukhuwah. Coba aja, Bapak Ibu datang ke satu masjid atau buat majelis taklim. Kalau ingin tahu hubungannya dekat atau enggak, lihat dari kondisi duduknya. Kalau duduknya berjauhan satu dengan yang lainnya, secara psikologi Islam itu salah satu ciri jamaahnya belum dekat, jamaahnya belum hangat. Karena menghangatkan hubungan itu salah satu dengan cara adanya sentuhan fisik. Makanya Bapak Ibu yang sudah menikah, salah satu ciri kesehatan dalam rumah tangganya adalah ketika masih adanya sentuhan fisik dengan suaminya, ketika masih ada sentuhan fisik dengan istrinya. Jadi Ibu, kalau masih sehat dalam rumah tangganya Bu, di rumah masih sering dicolek-colek pipinya sama suami. Sering nggak? Nggak jarang kayaknya Pak. Masih sering dicolek-colek dagunya sama suami. Ibu kalau duduk dengan suami, lama-kelamaan nyender di bahu suami. Karena kalau di bahu jalan nggak boleh. Itu salah satu ciri masih sehat dan ada mawadah dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, boleh silakan duduknya didekatkan dulu satu dengan yang lainnya, oke? Nggak dosa loh Pak, bahkan berpahala ya, kita menghidupkan sunnah. Boleh Bapak Ibu angkat dulu tangan kanannya. Angkat dulu tangan kanannya Pak. Tangan kanan. Kanan itu bahasa Jawanya apa Pak? Tangan. Nah, angkat tangan tangannya. Tangan kanannya Pak. Tangan kanan Pak, tangan kanan. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Pegang pundaknya, pegang. Jangan diapa-apain. Pegang Pak. Jangan diapa-apain Pak, pegang pundaknya Pak. Ayo Pak, pegang pundaknya. Pegang Pak, pundaknya pegang Pak Bu. Ayo sekarang pijit-pijit dulu Pak. Ayo Pak, pijit-pijit Pak.
Mijit orang itu nggak dosa, Pak. Nggak dosa, betul. Bahkan berpahala. Berikan pijitan yang terbaik. Jangan pelit-pelit. Masa mijit juga pelit? Ayo, berikan pijitan yang terbaik, Pak. Ayo, Pak, Bu. Yang terbaik, berikan pijitannya. Yang terbaik, jangan pelit-pelit. Kan udah capek, tadi baru sholat ya. Berikan pijitan yang terbaik. Jangan pelit-pelit. Ayo, yang terbaik, jangan pelit-pelit. Sambil kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang kupijit ini sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya. Soleh-solehakan anaknya, mudahkan umroh hajinya, mudahkan bayar hutangnya. Oh, kenceng aminnya, Bu. Sekarang diusap-usap punggungnya. Yang sabar ya, Pak ya. Yang sabar ya, Bu. Yang sabar. Oke, cukup. Sekarang angkat tangan kirinya. Tangan kiri. Kiri bahasa Jawanya apa, Pak? Iwo. Nah, Iwo. Simpan di pundak teman sebelah kirinya. Nah, pegang pundaknya. Gantian sekarang. Gantian. Ayo. Berikan pijitan yang terbaik. Nggak dosa mijit itu ya. Mijit itu nggak dosa, bahkan berpahala. Berikan pijitan yang terbaik. Sambil kita juga doakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang kupijit ini juga sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya. Soleh-solehakan anaknya. Mudahkan umroh hajinya, mudahkan bayar hutangnya. Nah, sekarang diusap-usap punggungnya. Yang sabar ya, Bu ya. Yang sabar, Pak. Hidup memang perih, Pak. Hidup memang sulit. Yang sabar. Oke, cukup. Sekarang salaman dulu, Bapak Ibu. Salaman dulu. Makasih, makasih. Matur suwun, ya, betul ya? Matur suwun, betul. Kalau kami di Sunda bilangnya hatur nuhun. Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita berbicara tentang pendidikan kita kepada anak kita. Ternyata pendidikan di masjid itu tidak lepas dari dua peran, yaitu peran orang tua dan juga peran takmir. Ibu, kalau anaknya jarang ke masjid, jangan nyalahin takmirnya. Jangan-jangan kita orang tuanya belum mampu mendidik anak ke masjid. Bapak, kalau punya anak yang susah untuk diajak ke masjid, jangan salahin takmirnya. Jangan-jangan kita sebagai ayah yang tidak mampu memberikan contoh yang baik. Karena ternyata anak dari usia 6 bulan dia itu sudah pandai dia mencontoh. Salah satu yang perlu dimiliki oleh orang tua yang pertama adalah dia punya uswah yang baik. Dia punya keteladanan yang baik. Ibu, bapak, bagi anak itu adalah contoh. Anak itu terkadang dia salah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Tapi anak, dia tidak akan salah mencontoh orang tuanya. Makanya, kalau anak ingin rajin ke masjid, kita dulu ayah dan ibunya yang harus mencontohkan seperti apa rajin ke masjid. Siapa yang ingin punya anak yang soleh dan soleha? Siapa yang ingin punya anak yang soleh dan soleha, angkat tangannya dan katakan saya. Ibu ingin punya anak soleh, Bu? Anak soleha? Ingin punya suami soleh? Suami ibu sudah soleh belum? Nah, kalau suami ibu belum soleh, disedekahkan. Oh enggak, didoakan maksudnya, Bu. Ya, jangan salah ya. Ibu bapak kalau ingin anak soleh, anak soleha, yang pertama kita dulu yang jadi orang tuanya harus soleh dan soleha. Kalau ingin anak kita hubungan dengan Allahnya baik, maka pertama kita dulu yang harus baik. Makanya Bapak Ibu, ternyata di rumah pun hubungan ibu bapak dengan pasangannya itu sangat berpengaruh terhadap anak. Anak di rumah yang sering dipertontonkan pertengkaran antara ibu dan ayahnya, anak itu biasanya dia lahir tumbuh dengan kondisi yang tidak baik. Makanya perhatikan, anak-anak yang baik itu sering lahir dari hubungan suami istri yang baik. Makanya ternyata doa yang sering kita ungkapkan setiap hari apa? Rabbana hab lana min wa min qurrata waj'alana lil muttaqina imama. Yang didoakan qurrata ayun, enak dipandang, qurrata ayun ini itu bukan anaknya dulu. Tapi yang pertama didoakan adalah apa, Bu? Min azwazina dulu. Pasangannya dulu qurrata ayun, baru anaknya qurrata ayun. Itu dalam artian ibu, bapak kalau ingin punya anak yang baik, ternyata langkah yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan pasangan. Ini sama seperti yang disampaikan oleh
Imam Hasan Al-Basri, beliau ditanya, wahai guru, saya ingin punya anak yang baik, anak yang soleh. Kira-kira ikhtiar awalnya itu dimulai dari mana? Beliau menjawab, dimulai dari pertama kali kamu mencari siapa calon ibunya, siapa calon ayahnya. Mencari di awal mencari siapa kriteria calon suami kita, calon istri kita, itu ternyata langkah awal kalau kita ingin punya anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha. Ini kan Bapak Ibu sudah nikah semuanya kan? Apakah Bapak Ibu harus ganti pasangan? Cari pasangan yang baru? Ya enggak, untuk kita yang sudah menikah, yaitu perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Bu, Ibu sudah menikah? Ibu cinta sama suaminya. Pak, Bapak-bapak antara ada dan tiada masalahnya. Pak, Bapak sudah menikah, Pak? Bapak bahagia nggak nikah dengan istrinya, Pak? Oh, banyak yang diam, Bu. Banyak yang tertekan kayaknya. Ibu bahagia nggak nikah dengan suaminya, Bu? Bahagia. Pertanyaannya saya balik. Suami ibu bahagia nggak nikah dengan ibu? Insya Allah. Nah, udah pernah nanya belum, Bu? Udah pernah nanya belum? Nah, kalau belum pernah tanya, coba pulang dari sini tanya suaminya. Papa bahagia nggak nikah dengan ibu? Kata suaminya, mikir panjang dia ya. Itu hadirin. Jadi perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Ibu bapak coba lihat di survei. Anak-anak yang bermasalah itu biasanya lahir dari suami istri yang bermasalah. Ibu kalau tiap hari mempertontonkan pertengkaran, adanya cacian, marah satu dengan yang lainnya, itu biasanya melahirkan mental anak yang kurang baik. Makanya ingat, jangan sampai kita mempertontonkan pertengkaran di hadapan anak. Karena pertengkaran di hadapan anak ini, itu dampaknya besar terhadap anak kita. Ya, maka jadilah orang tua yang memberikan keteladanan yang baik. Ibu mau nggak hubungan anak kita dengan Allahnya baik? Mau nggak? Mau nggak, Pak? Mau. Kalau mau, sangat ya, Bu. Bukan sangat ya. Sangat. Sangat, Pak. Oh, mau, Pak. Kalau mau, anak kita hubungan dengan Allahnya baik, kita dulu yang punya hubungan dengan Allah yang baik. Ini Bapak Ibu kira-kira merasa kualitas sholatnya sudah baik atau belum? Nah, kalau belum, yuk sama-sama kita perbaiki. Jangan nyuruh ke anak sholatnya baik, sedangkan kita pribadi pun kualitas sholatnya masih bermasalah. Bapak Ibu jujur, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang pernah sholat, ketika sholat sambil meneteskan air mata, sambil menangis? Angkat tangannya, yang pernah. Yang pernah. Oke, turunkan. Yang jadi pertanyaannya, saat kita sholat meneteskan air mata itu, yang kita tangisi waktu itu Allah atau masalah? Oh, banyaknya masalah yang ditangisi, bukan Allah. Jangan-jangan kita belum pernah hadirin menangis di dalam sholat karena rindu dan kecintaan kita kepada Allah. Jangan-jangan masih ada gap, masih ada jarak antara kita dengan Allah. Atau jangan-jangan kita banyak dekat dengan Allahnya ketika kita sedang punya masalah. Ketika kita sedang punya masalah dekat dengan Allah, doanya panjang, sujudnya lama, tapi ketika tidak punya masalah, kita seolah tidak kenal kepada Allah. Makanya salah satu nasihat yang diberikan Rasulullah kepada salah satu sahabat, apa nasihatnya? Ta'aruf ilaihi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalimu dalam kondisi sempit. Jangan hanya kenal kepada Allah ketika kita sedang sempit, tapi kenallah kepada Allah pun dalam kondisi ketika kita lapang, maka Allah akan mengenali kita saat kita dalam kondisi sempit. Dekati Allah dalam kondisi apapun. Setuju? Sepakat? Untuk melatih konsentrasi, kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju, sepakat? Sepakat, setuju. Sepakat, setuju. Sepakat, setuju, setuju. Sepakat. Amin. Bapak bilangnya amin ya. Sudah ya. Jadi perbaiki hubungan kita dengan
dengan Allah kita, Bapak. Ya. Salah satu kenikmatan dalam hidup adalah ketika Bapak Ibu bisa menemukan kenikmatan dalam sholat. Kalau kita merasa hubungan dengan anak gak baik, hubungan dengan suami nggak baik, jangan-jangan diawali dari kualitas sholat kita yang memang nggak baik. Karena kualitas sholat itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Orang yang kualitas sholatnya rapih, maka kehidupannya pun rapih. Sebaliknya kualitas sholatnya berantakan, maka hidupnya berantakan. Maka perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Bapak Ibu jujur, di sini Bapak Ibu siapa yang sholatnya masih sering seperti ini? Allahu Akbar, tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, istri, ingat anak, ingat pekerjaan. Jujur, siapa di sini yang sholatnya masih sering seperti itu? Angkat tangannya. Jujur, yang tinggi, nggak boleh bohong. Yang tinggi istighfar. Allahu Akbar. Perasaan uang 50.000. Tapi 30.000 kemana 20.000 lagi? Allahu Akbar. Belanja enggak, kemana enggak? Samiallahu liman hamidah. Oh, bayar hutang. Nah, ada yang seperti itu salatnya? Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya? Hatta sampai ada orang salat, Pak, dia sampai lupa jumlah rakaat keberapa. Ini 2, ini 3 ya. Ini 3 atau 4. Ini sujudnya sekali atau 2 kali. Bapak Ibu kalau lupa jumlah rakaat, yang diambil yang mana? Nah, yang paling terkecil, hanya sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Ya, itu salah satu ilmu yang perlu kita, kalau benar-benar lupa, bismillah ambil aja yang paling terkecil, hanya nanti sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Bapak Ibu perbaiki kualitas sholat kita. Yang pertama, perbaikan dari wudhu awal. Wudunya ingat Allah, salatnya pun ingat Allah. Yang kedua, biasakan ketika kita sedang salat, pikiran hati kita itu tertuju kepada Allah. Pikiran hati kita itu tertuju kepada apa yang kita baca. Karena salat khusyuk ini itu bukan salat ketika Bapak Ibu salat, Allahu Akbar, ada HP di depan, HP-nya bunyi gak kedengeran. Atau kalau ketika kita sholat di pinggir rel kereta api, ada kereta yang jalan gak kedengeran. Itu bukan khusyuk, itu budeg namanya. Khusyuk itu adalah ketika Bapak Ibu mampu menghadirkan hati dan pikiran dengan apa yang dibaca. Jadi saat kita mengucapkan Robbi firli warhami atau Sami Allahu liman hamidah, hati kita, pikiran kita itu hadir dengan apa yang dibaca. Jadi perbaiki kualitas sholat kita. Setuju? Sepakat? Oke, angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk-tepuk dulu. Ikuti apa yang saya katakan, wahai sahabatku. Ikuti, wahai sahabatku. Ingat. Perbaiki sholat. Dan ingat, di dalam sholat ada setan yang khusus menggoda kita. Namanya khonjab. Nah, siapa namanya, Bu? Khonjab yang khusus menggoda kita dalam sholat. Ada banyak sebenarnya godaan-godaan si khonjab kepada kita, tapi itu tidak menjadi fokus kita sekarang. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah berbicara tentang pendidikan kepada anak. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi, perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, dengan Allah, dengan pasangan kita. Yang sebelumnya, yaitu kita adalah uswah, suri tauladan untuk anak kita. Berikanlah contoh yang terbaik agar anak kita bisa menjadi anak yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, pendidikan anak di masjid itu 2 peran, orang tua dan juga takmir. Jadi nggak bisa salah satu, harus dua-duanya. Ternyata agar anak itu bisa cinta ke masjid, ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak, Ibu maupun takmirnya. Apa ketiga hal ini? Apa ketiga hal ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah at-ta'lif. Yang kedua at-ta'rif. Dan yang ketiga at-taklif. Yang pertama adalah ta'liful qulub, mengikat hati anak di masjid. Mengikat hati anak di masjid. Salah satu tugas orang tua kepada anak adalah mampu mengikat hati anaknya. Ibu, kalau punya anak nih, ibu anaknya usia berapa? Oh, beda-beda ya.
Ada yang sudah bercucu mungkin. Ibu, anaknya kalau terikat hatinya oleh kita, anak itu dia akan nurut dengan apa yang kita sampaikan. Ibu, bapak, kalau anaknya terikat oleh hati anaknya terikat oleh kita, maka kita akan suka dijadikan rujukan oleh anak kita. Kata bapak nggak gitu, kata ibu gini, kata ibu gini, kata bapak nggak gitu. Dikit-dikit kata bapak, dikit-dikit kata ibu. Kalau menemukan anak seperti ini, itu orang tuanya sukses mengikat hati anaknya. Yang kedua, orang tua itu menjadi tempat kenyamanan untuk anaknya. Anaknya sedih, langsung dirangkul oleh orang tuanya. Ketika dirangkul oleh orang tuanya atau adanya sentuhan fisik dengan orang tua, menyebabkan adanya rasa nyaman dirasakan oleh anak. Itu salah satu ciri anak dia terikat hatinya oleh orang tua. Makanya perhatikan, orang tua zaman dulu Pak, ketika anaknya nangis, apa yang mereka lakukan? Orang tua dulu, mungkin sebagian sekarang pun ada yang masih melakukan, anaknya nangis, dia langsung gendong anaknya, kemudian dia langsung hibur. Tuh lihat ada burung, tuh lihat ada cicak, tuh dihibur. Ketika nangis, yang menjadi objek penenang dan juga penghiburnya adalah orang tua. Nah sekarang banyak ditemukan orang tua, anaknya nangis, yang dilakukan apa? Buka HP. Upin Ipin. Padahal secara tidak langsung itu mengajarkan kepada anak, nak, kalau kamu nangis, kalau kamu sedih, jangan lupa ada Upin Ipin yang siap menghibur kamu. Ada HP yang siap dekat dengan kamu. Makanya gak heran, sekarang banyak ditemukan anak lebih senang lama-lama dengan HP daripada dengan orang tuanya. Lebih senang nyentuh-nyentuh gadget daripada orang tuanya. Karena HP ini itu adalah objek untuk dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan menghilangkan kesedihan. Tidak orang tuanya. Ibu bapak, salah satu hal yang harus hadir itu saat anak lagi sedih. Anak lagi sedih, kita harus hadir. Jangan dijadikan objek HP itu untuk menghilangkan kesedihannya. Tapi kita, Bapak Ibu, kita, anak sedih langsung kita gendong. Langsung kita gendong. Mau sambil sholawatan nggak apa-apa, ya. Gendong sambil sholawatan kepada anak kan bagus. Bagus nggak Bu? Bagus kan? Sambil gendong anaknya seperti ini sambil sholawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bagus nggak Bu? Bagus. Sekarang itu banyak orang tua yang anaknya sendiri nggak diakui Bu. Anaknya sendiri nggak diakui, dia gendong anak. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Untung anaknya nggak jawab. Jadi aku anak siapa? Untung anaknya nggak jawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya aku anak siapa? Oh, untung nggak jawab seperti itu. Ya. Jadikan kita sebagai objek kesedihan anak kita, Bapak Ibu. Hadir ketika anak kita sedang sedih, sedang menangis. Ya, itu Bapak Ibu ya. Mengikat hati, ikatlah hati anak kita. Ikatlah hati anak kita. Ta'aliful qulub. Oke, ikatlah hati anak kita di masjid. Ikatlah hati anak kita di masjid. Bagaimana caranya agar anak terikat hatinya di masjid? Yang pertama, Bapak Ibu perlu membuat masjid itu kesannya baik untuk anak. Anak akan terkesan dengan sesuatu kalau yang dikesankannya itu adalah baik. Sebelumnya nggak tahu tentang masjid itu seperti apa, tapi kalau Bapak Ibu membuat kesan masjid itu baik, maka yang ada dalam benak anak kita, masjid itu adalah baik. Makanya tugas kita yang sering datang ke masjid, Bapak Ibu, ingat, untuk kita yang sering datang ke masjid, jangan sampai membuat masjid itu terkesan tidak baik untuk anak. Dengan cara apa? Ketika anak ke masjid, kita mudah banget bentak anak. Salah satu yang membuat anak jauh dari masjid adalah ketika anak mendapatkan bentakan dari masjid. Kita terkadang menemukan ada sebagian orang-orang di luar sana yang ketika anak di masjid, dikit-dikit bentak dia. Anak lari sedikit dibentak dia. Anak gini sedikit dibentak sama dia. Padahal secara tidak langsung, kalau kita membentak anak, itu membuat kesan buruk masjid dalam pikiran anak kita. Bapak Ibu, saya menemukan ada anak Bu di jalanan yang dia malas banget berangkat ke masjid. Padahal dulu ketika kecil agak sering datang ke masjid.
Itu karena apa? Dia pernah ketika di masjid, dia lari ketika itu di depan orang yang sholat. Ketika di depan orang yang sholat itu, beres orang ini sholat, apa yang dilakukan? Sini kamu. Kamu nggak tahu tadi saya sholat? Kamu nggak tahu? Anak siapa kamu? Semenjak saat itu kata dia, saya malas dan nggak mau lagi berangkat ke masjid. Jangan kita, bentakan kita, nada tinggi yang kita berikan kepada anak, yang membuat anak itu dia nggak mau berangkat lagi ke masjid. Makanya ibu bapak ketika mendapati anak nakal dan sebagainya, walaupun ibu bapak marah di masjid, anak dan sebagainya, ibu bapak perhatikan Rasulullah bapak ibu. Rasulullah itu tahu Hasan Husain nggak bapak ibu? Nggak tahu. Siapa Hasan Husain? Cucu Rasulullah. Hasan Husain ibu. Hasan Husain itu punya kebiasaan kalau Rasulullah sedang sholat itu naik di punggung Rasulullah. Bahkan pernah dalam satu waktu Rasulullah itu panjang banget sujudnya bu, sampai sahabat ada yang mengira ini kayaknya turun wahyu, dia panjang. Ada sahabat ya bu yang ketika sujud nongol gini, baru tahu nih ternyata ada Hasan dan juga Husain di atas punggung Rasulullah. Ketika beres sholat, apakah Rasulullah marah kepada Hasan dan Husain? Enggak. Bayangkan kalau waktu itu Rasulullah bentak Hasan dan juga Husain. Seperti apa dalam benak mereka masjid itu? Gak nyaman. Makanya Bapak Ibu, kalau mendapati anak di masjid, mohon maaf misalnya nakal anak ini, tidak bisa diatur anak ini. Kalaupun kita marah kepada anak, ingat, marah kepada anak di masjid itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan 1 dan 2 boleh, 3 dan 4 itu yang jangan. Tingkatan yang pertama, ibu bapak marah kepada anak di masjid. Tingkatan yang pertama itu namanya kurhun. Apa bapak ibu? Kurhun itu kalau menemukan anak lari-lari di masjid, anak lari-lari nakal dan sebagainya, kita kesal kepada anak itu, tegur dia, tapi dengan cara kurhun. Apa kurhun itu? Kurhun itu kata yang disampaikannya baik, caranya pun lembut. Apa bu? Nah, kata yang disampaikannya baik, caranya lembut. Anak lari-lari. Nah, saya contohkan nih, mana anaknya nih? Ini anaknya dia. Ini anak siapa ini? Anak pak. Gak apa-apa pak. Ini anak pak ya? Anak lari. Nggak apa-apa sih pak. Ini anak. Di sini, di bawah nak. Sini. Ini anak lari sini dek. Siapa namanya dek? Asraf. Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Nggak tahu. Asraf jadi model ya. Ini anak bu. Ini anak nih. Saya kesal kepada anak. Tegur anak dengan cara kurhun. Apa itu kurhun? Apa lari-lari tadi? Jangan lari. Ini kan masjid ya, nggak boleh lari-lari ya. Kalau nanti ada apa-apa, diam duduk. Masjid ini tempatnya zikir, tempatnya sholat ya. Siap Asraf ya? Oke. Itu kurhun. Ada kesal kepada anak, tapi kita tegur dengan cara yang baik. Itu kurhun. Ada yang kedua, tingkatan yang kedua, namanya syuhtun. Apa bu? Syuhtun ini seperti ini. Ini Asraf lari-lari misalnya, lari-lari. Saya tegur nih, saya jamaah. Diam. Tadi bapak bilang apa? Diam. Itu apa bu? Syuhtun bu. Kesal ke anak, ingin gimana gitu ke anak tuh. Tapi kita coba mengendalikan nafsu amarahnya, walaupun sampai gigi itu gemeter. Gemeter bu. Ini sama halnya dengan bapak ibu kalau punya anak, anaknya tahu susah banget dikasih uang, tapi mudah dikasih uang kalau mintanya di hadapan tamu. Jadi kalau ada tamu, anak ini lari, minta uang bu, minta uang. Anak ini tahu kalau ibunya nggak ngasih pasti malu dengan tamu, tapi akhirnya ibunya ngasih, tapi ngasihnya dengan syuhdun. Mau uang kamu? Tunggu sebentar, ibu ambilkan dulu. Nih uangnya jangan lupa nanti kembaliin, kasih lagi ke ibu. Ketawa pengalaman. Itu bapak ibu ya.
Itu namanya apa Bapak Ibu? Syuhtun. Yang pertama tadi apa? Kurhun. Yang kedua syuhtun. Kurhun itu yang tadi kata yang disampaikannya baik, caranya lembut. Caranya lembut. Kalau seperti ini kurhun bukan? Nah, diam ya. Diam sayang. Kurhun bukan? Bukan. Pak, aman Pak ya, pakai baju Pak. Gak ke kulitnya. Jangan jadi KDRT nanti. Oke. Itu ya. Itu. Kurhun, syuhtun Bapak Ibu boleh. Jenis marah kepada anak, kurhun, syuhtun boleh. Atau misalnya gini, Bapak Ibu meninggikan suara sedikit. Nak, Asrop, diam. Duduk. Oh, nggak nurut. Oh, duduk. Betul berarti. Itu boleh Bapak Ibu ya. Dengan catatan Bapak Ibu nafsu amarahnya nggak ikut main. Kalaupun kita meninggikan suara dengan cara untuk mendidik, tapi hatinya tetap tenang. Nah, yang nggak boleh itu Bapak Ibu yang ketiga. Ini naik lagi Asrop. Yang nggak boleh itu yang ketiga. Yang ketiga, Asrop misalnya nakal. Bapak Ibu tegur, tapi dengan yang ketiga ini namanya godbun. Apa? Godbun itu seperti ini. Anak siapa kamu? Gak bisa diam di masjid. Emang gak bisa diam di masjid? Anak siapa kamu? Tunjuk mana bapaknya. Mana bapaknya? Tunjuk, itu bapaknya. Kenapa gak duduk di masjid? Diam. Gak boleh lari-larian. Kamu tahu gak? Ini masjid. Aku tuh keganggu kalau pas kamu lari-larian. Aku tuh lagi sholat, beribadah kepada Allah. Buat kesel aja kamu. Hutang banyak, istri cerewet, kamu juga ributin. Itu buat sambil ngedumel sholat ya. Itu yang namanya godbun. Nah, godbun itu sama seperti hadis Rasulullah. Apa? Latag dob. Jangan marah. Latag dob walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Bapak Ibu, godbun itu cirinya ini. Kita kesal kepada anak, marah kepada yang pertama wajah memerah. Yang kedua nada tinggi. Yang ketiga ekspresi garang. Yang keempat jantung berdetak dengan kencang. Yang kelima ujung-ujungnya pasti nyesal. Atau yang keenam biasanya ada sentuhan fisik. Yang godbun ini yang benar-benar Bapak Ibu jangan lakukan. Bapak Ibu tahu nggak? Godbun ini kepada anak, godbun ini kepada anak, Bapak Ibu bentak anak dengan cara godbun. Yang ketiga ini itu dampaknya langsung dirasakan oleh anak. Apa dampak yang pertama? Dampak yang pertama, anak yang sering dibentak, dimaki dengan cara godbun, yang pertama menyebabkan batang otak anak kita itu menjadi tebal. Anak yang batang otaknya jadi tebal dia anaknya menjadi refleks. Kalau ingin sesuatu nggak dikasih, ada benda di depan dibanting, ada pintu dibanting. Contoh misalnya, Asrop nggak dikasih mainannya, pintu dibanting sama Asrop. Gimana cara bantingnya? Contohin. Oh, ya coba sama tangan gimana contohin? 1, 2, 3. Coba. Oh enggak. Berarti alhamdulillah anaknya baik, Pak. Dibanting pintu, ada apa-apa kalau nggak dikasih, guling-guling dia. Guling-guling, tantrum. Anak ini kalau tantrum itu salah satu cirinya boleh jadi karena batang otaknya tebal. Yang kedua Bapak Ibu, anak kalau dibentak, dimaki dengan cara godbun, hati-hati, ini yang bahaya. Anak itu bisa mati sel otaknya. Di sel otak anak, Bu, itu ada 100 miliar yang pasif, ada 900 miliar yang aktif. Bapak Ibu bentak dengan cara godbun, itu menyebabkan langsung 10.000 sel otak anak kita mati. Sekali, Bu. Sekali bentakan 10.000 sel otak anak kita mati. Makanya hati-hati. Anak ini yang sel otak anaknya banyak yang mati, dia akhirnya memori jangka pendeknya lupa, gampang lupa anak ini. Short memory, memori jangka pendeknya gampang lupa. Makanya hati-hati, jangan sering bentak anak kita. Ada yang keempat, Bu. Marah yang keempat kepada anak ketika di masjid. Apa yang keempat ini? Yang keempat ini namanya laknatun. Apa Bapak Ibu? Laknatun ini kita marah kepada anak disertai dengan adanya sumpah serapah. Dasar. Nggak enak saya bilang. Udah Asrop, makasih ya. Ya. Masya Allah, takbir. Nah, ini anak lah, nggak enak saya bilang. Dasar gila kamu ya. Dasar tolol kamu ya. Dasar edan kamu. Oh. Itu yang keempat, Pak. Yang keempat ini benar-benar jangan sampai dilakukan.
Marah kita kepada anak, jamaah marah kepada anak yang lari-larian di masjid. Yang keempat ini benar-benar jangan dilakukan. Benar-benar. Marah disertai dengan adanya sumpah serapah. Itu benar-benar jangan dilakukan. Terutama untuk kita orang tuanya. Bayangkan ibu, kalau ibu mengatakan edan itu gila ya. Edan kepada anak, akhirnya nanti jadi doa kepada anak, dia jadi edan beneran. Dia jadi gila beneran, berbarengan dengan mustajabnya doa kita. Makanya, apa yang muncul ketika kita marah kepada anak, Bu? Bapak Ibu kalau marah kepada anak, apa yang muncul? Yang muncul dua Bapak Ibu. Yang pertama, ta'uz. Yang kedua, istighfar. Apa yang pertama, Bu? Apa yang kedua, Pak? Istighfar. Jadi kalau kita marah kepada anak, kalau ingin mampu mengendalikan nafsu amarahnya, ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'uz. Berapa banyak ta'uznya? Ta'uznya minimal 4 kali. Kenapa? Setan itu datang dari depan, dari belakang, samping kanan dan juga samping kiri. Bapak Ibu udah kenal ke setan belum? Udah kenal ke setan belum? Masa belum kenal? Bukankah kenalan dulu dong? Bukankah tiap hari juga ada setan yang ikut kita? Siapa namanya? Setan korin. Setan korin ini biasanya lebih senang di kanan atau di kiri? Coba lihat Bapak Ibu kirinya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Adanya sahabat kita nih. Bapak Ibu harus kenal Bapak Ibu. Dalam rumah tangga pun ada kan? Setan yang khusus menggoda dalam rumah tangga ada. Siapa namanya? Setan yang khusus, betul. Masya Allah, ini suami siapa, Bu? Setan siapa? Setan dasim. Kalau perempuannya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jangan ngarang. Itu hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan seperti itu. Kalau ada laki-laki dasim, perempuannya dasimah. Kalau ada laki-laki so'im, perempuannya so'imah. Laki-lakinya anta, perempuannya anti. Laki-lakinya kunta, perempuannya jadi kunti ya. Dasim, Mbak. Harus kenal ke setan ya. Minimal 4 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai 4 kali. Kenapa marah? Tapi yang muncul adalah ta'uz. Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari setan. Makanya latih marah kita kepada anak di rumah maupun di masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'uz dulu, baru reaksi ke anak. Ta'uz itu yang akan memudahkan kita mampu mengendalikan nafsu amarah kita. Ibu suka marah nggak kepada anak? Nah, sering. Kalau sama suami sering marah nggak, Bu? Oh, sering katanya, Bu. Ibu kalau marah kepada suami, ibu ta'uz. Atau misalnya suami marah ke ibu, ibu latih jangan ikut marah. Suami kalau marah kepada kita jangan ikut marah. Yang muncul adalah ta'uz. Suami datang ke rumah, datang marah-marah dia. Ibu jangan ikut marah, ibu ta'uz aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Diroki ya jadinya. Oke, yang kedua, kalau marah kepada anak yang muncul dari lisan kita adalah istighfar. Nah, coba istighfar semuanya. Lebih kompak lagi. Oke, latihan, Bu. Ibu marah kepada anak, Oke, marah kepada suami, astagfirullah. Marah kepada tetangga, astagfirullah. Suami nggak ngasih uang belanja, oh beda istighfarnya. Istighfarnya ngenes itu, Bu. Ya, istighfar itu Bapak Ibu marah, kemudian istighfar itu akan meredam emosi kita. Karena apa? Saat kita sedang beristighfar, Bapak Ibu, ada salah satu huruf yang kita bacakan, namanya huruf ghain, huruf gha, astaghfirullahalazim. Ghain ini saat kita bacakan itu menyebabkan banyaknya napas yang keluar dari mulut. Ini napas yang keluar dari mulut namanya karbon dioksida.
Nah, orang kalau dia marah, dia banyak mengeluarkan karbon dioksida, lama-kelamaan dia akan mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Makanya paling minimal Bapak Ibu kalau marah kepada anak, paling minimal istighfar 3 kali. Berapa Bu? 3 kali. Bapak kalau marah kepada istri, ibu marah kepada suami, paling minimal istighfar 9 kali. Kalau kepada anak berapa Bu? Kalau sama suami, anak dan suami, anaknya 7, kali-kalikan aja ya. Dan dirasakan Bapak Ibu, ada yang bilang gini, saya kalau kesal kepada anak juga istighfar, tapi kok kenapa istighfar, marah-marah. Ya marah ya istighfar, tapi nggak bisa dikendalikan. Bapak Ibu, karena istighfarnya tidak menggunakan rasa. Maksudnya apa? Saat kita sedang beristighfar itu, lisan kita beristighfar, hati kita itu ingat kepada Allah. Lisan kita istighfar, hati kita ingat kepada Allah. Seperti ini. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ibu jangan dibiasakan marah kepada anak, kesal kepada anak, istighfar. Tapi istighfarnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan dibiasakan seperti itu. Ya. Atau kesal ke anak, nyebutin nama Allah, tapi seperti ini, ya Allah. Nah, makanya dilatih dari sekarang. Kalau menyebutkan nama Allah ataupun istighfar, dilatih ekspresi wajahnya yang mengenakan, Pak. Seperti ini Bu, kesal kepada anak, ya Allah. Oh sama juga, jangan itu ya. Itu hadirin ya. Jadi yang pertama ta'liful qulub, mengikat hati anak kita. Oke, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua agar anak bisa senang ke masjid, pendidikan anak di masjid, yang kedua adalah at-ta'rif. Apa at-ta'rif itu? At-ta'rif itu adalah mengenalkan, memberitahu anak, dia larian di masjid, dia nggak tahu larian di masjid ini boleh atau enggak. Yang dia ingin lakukan adalah mengekspresikan sesuatu yang ingin dia lakukan. Makanya Bapak Ibu tugasnya memberitahu dengan cara apa? Nak, kalau kamu nanti di masjid jangan lari-larian. Kalau kamu nanti di masjid ikut sholat ya. Kalau kamu nanti di masjid duduk bersama Bapak di sini. Itu at-ta'rif. Ada orang tua yang dia bawa anaknya ke masjid, tapi dia nggak memberikan at-ta'rif ini. Dia nggak memberikan kesadaran, keilmuan kepada anaknya. Padahal ini penting Bapak Ibu. Kalaupun misalnya anak kita beritahu, kemudian anak dia nggak langsung nurut, tetap banyak main-main di masjidnya, nggak apa-apa. Selama tidak mengganggu orang, ada waktu di mana anak dia akan terngiang-ngiang dengan nasihat kita. Dan nasihat yang paling terbaik untuk anak, Bapak Ibu, kalau anak ingin terasa banget nasihat yang kita berikan, sering-seringlah nasihatin anak ketika anak dalam kondisi ketika dia mau tidur. Anak mau tidur ini Pak, itu harus banyak diberikan nasihat. Anak ketika mau tidur ini harus banyak dibawakan kisah. Kisah Rasulullah, kisah para sahabat, orang-orang soleh semenjak dulu. Ternyata sebelum tidur ini, itu kondisi di mana alam bawah sadar anak itu mulai terbuka. Alam bawah sadar Bapak Ibu. Karena otak itu ada beta, ada alfa, ada theta, dan juga delta. Kita memberikan nasihat sebelum tidur, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya anak. Di mana anak akan terngiang-ngiang dengan apa yang kita sampaikan. Walaupun sekarang tidak dilakukan, ada waktu di mana nasihat itu akan bekerja. Contoh alam bawah sadar itu seperti ini Bapak Ibu. Apapun makanannya, minumannya. Kenapa bukan teh pucuk? Kenapa teh botol sosro? Yang menawarkan. Karena dulu lihat iklan itu, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Sekarang iklannya udah nggak ada, tapi ternyata terngiang-ngiang oleh kita. Walaupun iklannya sudah nggak ada, karena sudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Berikan nasihat sebelum tidur. At-ta'rif. Akhir yang ketiga, waktu saya mepet ya. Udah habis waktunya Ustaz? Masih ada? Masih ada. Oh. Masih ada ya? Masih ada Pak? Oh, masih ada. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah at-takhlif.
Apa taklif ini? Ini sesuatu yang banyak dilupakan oleh orang tua maupun takmir di luar sana. Insya Allah di sini sudah dilakukan. Apa itu taklif? Anak itu harus diberikan tugas ketika di masjid. Anak itu diberikan tugas ketika di masjid. Bapak Ibu tahu nggak kenapa anak itu dia seneng banget main game? Seneng banget main game anak itu. Coba berapa banyak anak yang senang main game? Dikit-dikit main game lagi, dikit-dikit main game lagi, dikit-dikit main game lagi. Karena game di dalamnya itu menawarkan adanya tantangan, adanya tugas untuk anak. Dia mengerjakan sesuatu, beres level yang satu, masuk level yang kedua, level yang ketiga, level yang keempat. Dia tertantang dengan sesuatu. Anak remaja itu sebenarnya senang dia dengan tantangan, senang mengerjakan sesuatu, senang dengan tugas. Makanya Bu Pak, coba berikanlah tugas tantangan kepada anak ketika di masjid. Dengan cara apa? Misalnya sewaktu-waktu, nak silahkan kamu yang azan. Nak silahkan. Tuh ada apa? Ada kegiatan. Kamu ikut ya di sini ya. Kamu jadi ini, kamu jadi itu. Berikan tugas anak ini agar apa? Anak merasa punya tanggung jawab di masjid. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak masjid di luar sana yang anak remaja itu nggak dilibatkan dalam pengurusan masjid, sehingga anak itu malas datang ke masjid. Kenapa? Dia nggak punya tanggung jawab itu, Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu, kalau anak dia ke masjid, untuk anak laki-laki, Pak, coba kalau anak laki-laki di masjid, Pak, anak laki-laki datang ke masjid nih, Bapak Ibu, terutama Bapak, sering-seringlah tepuk pundak anak. Ini kalau ada anak datang ke masjid, Bapak coba sering-sering tepuk pundak anak, Pak. Anak datang ke masjid ya? Anak datang ke masjid. Oh, Masya Allah, ini anak siapa nih datang ke masjid nih? Karena apa? Ternyata tepukan pundak untuk anak itu adalah satu kebanggaan. Coba aja, anak yang sering ditepuk pundaknya, dia itu akan merasa bangga, akan merasa sesuatu. Anak yang jarang ditepuk pundaknya, dia akan mencari tempat yang lain di mana tempat itu menepuk pundaknya. Makanya perhatikan geng motor, Bapak Ibu, geng-geng motor, jalan-jalan itu, kenapa anak banyak yang betah di sana? Karena perhatikan, setiap mereka ketemu apa yang dilakukan, ditepuk pundaknya. Woi bro, gimana kabarnya bro? Ditepuk pundaknya. Dan inilah yang dipelajari oleh, mohon maaf, para pengedar-pengedar narkoba tingkat internasional. Salah satu cara untuk menjerat anak-anak kita, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara ditepuk pundaknya, Pak. Ini mereka sudah pelajari. Jadi mereka mencari siapa anak-anak yang bermasalah, kemudian janjian dengan mereka, ketemu dengan mereka. Sebelum ngobrol dengan mereka, yang pengedar narkoba ini lakukan apa? Dia tepuk dulu pundaknya. Dek, maafkan Om ya, Om telat datangnya. Karena mereka paham, tepukan pundak itu adalah satu kebanggaan untuk anak laki-laki. Makanya kalau anak laki-laki ke masjid, berikanlah tepukan pundak ya. Coba Bapak Ibu praktekkan. Angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangan kanannya, ditepuk pundaknya. Ditepuk-tepuk dulu pundaknya. Ikuti apa yang saya katakan. Wahai sahabatku, rajin-rajin ya ke masjid. Kalau kamu nanti masuk surga, jangan lupa bawa bapak. Oke. Itu Pak ya. Tepukan pundak. Kalau anak perempuan beda, Pak. Anak perempuan itu beda. Anak perempuan itu salah satu cara tanda kebanggaan untuk anak perempuan itu adalah diusap punggungnya. Perempuan itu diusap punggungnya. Coba Bu praktekkan, Bu. Angkat tangan kanannya, Bu. Oke, diusap punggungnya, Bu. Oke. Praktekkan, Bu. Praktekkan. Nah, sampaikan. Bayangkan ini anak kita. Nah, kalau kamu nikah, nanti jangan cari kayak bapak. Oh, jangan. Oh, jangan, Pak ya, bercanda, Pak ya. Oke. Itu hadirin ya. Waktu saya habis, Ustaz. Waktu saya sudah habis, saya mohon izin untuk menutup dengan doa, boleh? Pak ya, saya sedang safar, Pak, dari Bandung. Insya Allah mohon doanya dari Bandung sampai hari Selasa. Dari Bandung Selasa nanti sampai hari Senin. Berarti sekitar 2 hari lagi. Sebelum saya tutup, mohon izin Bapak Ibu, saya mau ingin memberikan informasi. Di sini ada buku, judulnya Pelatihan dan Panduan Sholat Khusyuk. Ini untuk Bapak Ibu yang merasa kualitas sholatnya masih belum baik,
yang ingin lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat, kualitas sholatnya lebih baik daripada sebelumnya, yang ingin tahu kira-kira makna dari bacaan sholat ini apa. Karena banyak orang sholat tapi dia tidak memaknai bacaan sholat. Banyak orang sholat tapi dia nggak tahu jawaban Allah dalam sholat itu apa. Yang kedua, ada buku, ini buku terbaru saya, judulnya Spiritual Parenting, menemukan rasa sebagai orang tua. Ini untuk Bapak Ibu yang ingin menemukan rasa sebagai orang tua, yang ingin tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas spiritual anak, sehingga anak punya kedekatan dengan Allah yang baik. Silakan dibaca bukunya. Dan yang terakhir, ada buku menginstal kemampuan berbicara di depan umum. Ini untuk Bapak Ibu yang masih sering takut saat ngomong di depan umum. Jadi saat ngomong di depan umum itu bergemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemetar, ngeblank, takut. Nah, saya menuliskan bagaimana caranya agar kita bisa lancar berbicara di depan umum. Bapak Ibu yang mau bukunya itu bisa didapatkan di bazar di belakang. Dan ini buku nggak ada di toko buku manapun, hanya ada dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mohon izin Bapak Ibu, di atas meja bajar buku itu ada satu namanya pot sedekah yang berwarna putih dan juga hijau. Yang berwarna putih dan juga hijau. Putih dan juga hijau di sana, di atas meja bazar buku itu. Untuk Bapak Ibu yang nanti mau bersedekah bisa langsung dimasukkan ke sana, ya. Bisa langsung dimasukkan ke sana. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang yakin setiap sedekah yang dikeluarkan nanti Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik? Angkat tangannya. Yang yakin. Yang yakin. Angkat tangannya. Yang tinggi. Yang tinggi. Oke, bohong. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Coba dipraktekkan, dibuktikan. Dalam dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Berapa yang mau dimasukkan? 5.000. Oh, ya, oke. Oke. Silakan, ini kotak sedekah, pot sedekahnya. Silakan bisa langsung diambil sama Mas Amar. Pot sedekahnya silakan, yang mau nanti bisa langsung dimasukkan ke sana. Dan ingat Bapak Ibu, kalau bersedekah itu dimanapun, yang pertama berikan yang terbaik. Karena boleh jadi itu merupakan sedekah yang terbaik, yang terakhir yang bisa kita berikan. Yang kedua, doakan apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita. Karena salah satu doa yang mustajab adalah doa ketika kita sedang bersedekah. Silakan Bapak Ibu yang mau bersedekah bisa langsung dimasukkan ke pot sedekah yang berwarna putih dan juga hijau di atas meja sana. Saya mohon izin untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa sama-sama kita amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkanlah kepada kami agar kami mampu menjadi orang tua yang baik, mampu menjadi suami yang baik, mampu menjadi istri yang baik, mampu menjadi orang tua dan mertua yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kenikmatan di dalam sholat, khusyuan di dalam sholat, dan kenikmatan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkanlah sedekah yang terbaik yang mampu kami berikan ini ya Allah menjadi wasilah kami dapat mampu wafat dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Izinkanlah dalam syakaratul maut kami mampu mengucapkan la ilaha illallah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim lana bil khairi a'malana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, itulah yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya, boleh saya minta angkat tangannya Bapak Ibu? Terakhir, angkat tangan kanannya, sekarang digeleng-gelengkan. Dadah. Hadanallahu wa iyyakum minas siratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.